101002 dari Prodi PKK 1 semester 1, mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Pertemuan ke-7. Sekarang di pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem normal yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Fungsi-fungsi lembaga sosial antara lainnya adalah sosialisasi, yang kedua peraturan perilaku, yang ketiga menyediakan kebutuhan sosial, yang keempat penegakan keadilan, yang kelima integrasi sosial, dan yang keenam adalah perubahan sosial. Jenis-jenis lembaga sosial. Keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar yang merupakan unit pertama di mana individu dilahirkan dan dibesarkan. Fungsinya sosialisasi, dukungan emosional, pengasuh anak, dan pengaturan hubungan sosial. Yang kedua adalah pendidikan. Pengertian pendidikan adalah lembaga pendidikan mencakup sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda. Fungsinya adalah pendidikan formal, pengembangan keterampilan sosial, persiapan karir. Yang ketiga adalah ekonomi. Lembaga ekonomi meliputi struktur dan sistem yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Fungsinya penyediaan barang dan jasa, pengaturan pekerjaan, dan alokasi sumber daya. Yang keempat adalah agama. Lembaga agama adalah organisasi dan sistem kepercayaan yang mengatur praktik spiritual dan moral dalam masyarakat. Fungsinya sebagai penegakan nilai-nilai moral, ritual keagamaan, dan dukungan spiritual. Yang kelima adalah lembaga hukum dan peradilan. Lembaga hukum dan peradilan mencakup sistem hukum, pengadilan, dan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan aturan dan hukum. Yang keenam adalah lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan mencakup institusi yang menyediakan layanan medis dan kesehatan kepada masyarakat. Fungsinya perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan medis. Yang ketujuh adalah lembaga politik dan pemerintahan. Pengertiannya adalah lembaga politik dan pemerintahan adalah struktur yang mengatur kekuasaan dan kebijakan publik dalam masyarakat. Fungsinya pengelolaan negara, perbuatan kebijakan, dan penyelenggara pemerintahan. Yang kedelapan adalah media dan komunikasi. Lembaga media dan komunikasi mencakup organisasi yang bertugas menyebarluaskan informasi dan mempengaruhi opini publik. Fungsinya adalah penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan hiburan. Kesimpulannya adalah lembaga sosial adalah komponen penting dalam struktur sosial yang memainkan peran krusial dalam mengatur perilaku, menyediakan kebutuhan, dan menjaga stabilitas masyarakat. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada integrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami lembaga-lembaga sosial, kita dapat lebih baik memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana masyarakat berinteraksi sosial. Fungsi dan peran lembaga sosial dalam masyarakat. Lembaga sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah peran utama lembaga sosial dalam masyarakat. Satu adalah fungsi sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam mengajarkan dan memperkenalkan individu pada aturan dan peran sosial. Contoh lembaganya adalah keluarga dan sekolah. Perannya adalah keluarga mengajarkan nilai-nilai dasar dan norma, sementara sekolah memberikan pendidikan formal dan memperkenalkan siswa pada keragaman sosial. Yang kedua adalah fungsi peraturan perilaku. Pengertian sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur bagaimana individu harus bertindak. Fungsi pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur bagaimana individu harus bertindak dalam berbagai situasi sosial. Contoh lembaganya sistem hukum dan agama. Perannya adalah sistem hukum mengatur perilaku melalui undang-undang dan hukuman, sedangkan lembaga agama memberikan panduan moral dan etika. Yang ketiga adalah fungsi penyediaan kebutuhan sosial.
Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contoh lembaganya adalah rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lembaga kesejahteraan sosial. Perannya, rumah sakit memberikan perawatan medis, lembaga pendidikan menyediakan pengetahuan dan keterampilan, dan lembaga kesejahteraan sosial memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Yang keempat adalah fungsi penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dilaksanakan dengan adil. Contoh lembaganya adalah sistem peradilan dan kepolisian. Sistem peradilan menyelesaikan sengketa dan memutuskan kasus, sementara kepolisian menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Yang kelima adalah fungsi integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Contohnya adalah lembaga organisasi komunitas dan acara sosial. Perannya adalah organisasi komunitas memfasilitasi interaksi sosial dan kerjasama, sedangkan acara sosial seperti festival dan upacara memperkuat ikatan sosial. Yang keenam, fungsi perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya lembaga pendidikan dan lembaga advokasi. Lembaga pendidikan mendorong inovasi dan perubahan dalam cara berpikir, sedangkan lembaga advokasi memperjuangkan hak-hak sosial dan reformasi. Fungsi penyediaan struktur dan organisasi. Kesimpulannya adalah, lembaga sosial memiliki peran dan multifungsi yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Mereka hanya mengatur dan mengarahkan perilaku individu, tetapi juga menyediakan dukungan, struktur, dan integrasi yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan sosial. Dengan memahami fungsi dan peran lembaga sosial, kita dapat lebih baik menghargai kontribusi mereka terhadap stabilitas dan perkembangan masyarakat. Itu resume pertemuan ke-7 saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati.